membuka kitab kita dalam kitab Roma pasal 12. Ini berkaitan sekali dengan kelas 11 pelajaran bab 10, mengalami transformasi rohani itu seperti apa, ya. Bukan saja kelas 11, tetapi kita semua harus mengalami transformasi atau perubahan. Kalau nggak berubah, maka Tuhan bilang apa? Ditebang dan dibakar ke dalam api. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kau dapat menilai manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi ada dua nasihat Rasul Paulus untuk kita sekalian, untuk Bapak, untuk kamu semua. Yang pertama, demi kemurahan Allah, artinya Tuhan serius untuk kamu sungguh-sungguh persembahkan hidup kamu sama Tuhan. Seandainya kamu diberikan seseorang sesuatu yang tidak baik, terima gak? Pasti nolak kan, ngejek, menghina, betul gak? Misalnya dikasih ayam, ayamnya udah setengah mati gitu ya, udah palanya udah bagaimana gitu, penyakitan. Atau dikasih makanan, tapi makanannya kurang baik, ada sedikit bau basi, terima gak? Pasti kamu nggak, menolak, bahkan kesannya kamu dihina. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kamu mempersembahkan hidupmu nggak benar, nggak sungguh-sungguh, nggak serius, itu sama aja kamu menghina Tuhan. Apa sih maksudnya mempersembahkan tubuh kita yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Ya, ini harusnya udah dikunci nih, ya. Tapi masih aja ada terlambat. Udah sepakat kemarin, ya. Orang yang mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan tuh malu terlambat ke gereja, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah bosan baca Alkitab. Itu salah satu mempersembahkan tubuhnya serius sama Tuhan. Lalu hidupnya benar nggak ikut-ikutan. Di ayat kedua dikatakan berubah, metanoia. Berubah itu setiap hari, bukan setiap bulan, setiap tahun. Metanoia itu perubahan dari hari ke hari. Hari ini kemarin berbohong, hari ini sudah nggak berbohong lagi. Hari ini pelit, kalau bisa besok jangan pelit lagi. Itu namanya berubah. Ini nggak berubah-berubah. Mukanya doang dipercantik, mukanya doang dipoles-poles, nggak ada artinya. Tuhan mau ada perubahan dari dalam. Kecantikan itu dari dalam, bukan dari luar. Oleh karena itu, kalau kamu nggak serius mempersembahkan tubuhmu, kamu nggak ngerti kehendak Allah itu kayak apa. Ya, kalau sampai sekarang kamu nggak ngerti kehendak Allah apa yang baik dan yang sempurna, nggak ngerti dengar firman Tuhan, ngobrol. Bagaimana kamu paham dengar firman Tuhan? Orang yang mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, dia serius sama Tuhan. Pertama, dalam ibadah dia serius, fokus sama firman Tuhan. Dia nggak main-main. Yang kedua, dia serius belajar. Nggak sembarang dengan lihat YouTube, nggak sembarang balas WA. Masih ada. Betapa bebannya dirimu itu. Saya tahu masih ada 1, 2, 3 orang di antara kalian yang masih seperti itu. Ya, saya tahu. Makanya hati-hati dengan saya. Kalau apa yang saya katakan itu akan terjadi dirimu. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, nggak serius, kamu tanggung sendiri. Kamu kan yang menentukan kamu diberkati atau tidak, kamu sendiri. Bukan bapak, bukan orang tua, bukan pendetamu. Kamu sendiri yang memutuskan, menentukan kamu diberkati atau tidak. Ya, oleh karena itu jangan kita menjadi serupa lagi dengan dunia. Rambut dunia itu kan gondrong, ya kan, macam-macam, cemek lah, apalah. Jangan ikutin aturan sekolah. Kalau 1, 2, 3 di sini ikutin. Jangan sombong kamu mau ngikutin aturan kamu sendiri. Seragam juga, semua dilihat dari penampilanmu. Kalau kamu menjadi orang yang tidak serupa lagi, temanmu ngajak rokok, sorry, gua udah berubah, begitu. Ya. Kalau orang yang sudah berubah itu nurut sama orang tuanya, rajin belajarnya kelihatan, nilainya juga kelihatan semakin baik, semakin diperbaiki. Itu namanya perubahan. Nah, kalau nggak ada perubahan, dari semester 1 ranking 30 terus, nanti semester kedua ranking 29, naik 1, sama aja, kamu nggak ada perubahan.
Orang yang mengalami metanoia itu dalam banyak hal, jasmani dan rohaninya. Jasmani, fisiknya berubah, pola pikirnya, mindsetnya berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkuasa untuk merubah seseorang yang tidak baik menjadi baik. Siapa contohnya dalam Alkitab? Yang begitu ganas, suka membunuh, suka bakar gereja di dalam Alkitab. Dia ketemu Tuhan. Siapa namanya? Paulus. Akhirnya menjadi rasul terbesar di antara semua murid-murid Yesus. Kenapa? Dia ketemu Tuhan. Ya, seseorang yang ketemu Tuhan itu ada perubahan dalam dirinya. Kalau dirimu nggak pernah berubah, berarti kamu nggak pernah ketemu Tuhan, ketemu setan. Makanya kamu sulit dipercaya, nggak bisa bertanggung jawab, masih dibangunin orang tua. Apalagi ya, disuruh belajar main game terus, kamu nggak berubah namanya. Sampai kapan? Hello, sampai kapan? Ya, Tuhan udah datang ini. Serius, sungguh-sungguh kalian, supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Kelas 12 saya mau kemana ya Tuhan? Berdoa. Saya kuliah atau kerja Tuhan? Atau bagaimana? Kuliah sembari kerja. Ya, dengar gak Feren? Fokus sama sini. Saya harus tunjuk namamu karena kamu nggak pernah berubah juga. Dengar firman Tuhan masih geser-geser. Bagaimana kamu mau berubah? Ya, harus sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Amin. Mau berubah? Saya mau lihat kalian berubah itu dari waktu juga, harus disiplin. Kerjain tugas, tepat tugas kerjain. Jangan punya temannya dilihat, dicontek. Jangan. Kamu sama aja mencuri itu. Ya. Orang yang berubah itu dikasih persembahan dari rumah goceng, jangan kasih 1000 sampai di sekolah. Kau namanya pembohong itu. Paham nih? Berubah ya. Dari pola pikir, cara bersikap dan semuanya, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sadar bahwa seringkali kami nggak sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami, Tuhan. Kadang-kadang kami persembahkan hidup kami setengah hati, tetapi juga kadang-kadang kami nggak berubah juga sampai hari ini. Tuhan ampuni kami. Kami ingin mengerti kehendak Allah dalam hidup kami. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu bagi anak-anak kami kelas 10, 11, dan 12. Supaya mereka berubah dari hari ke hari. Tidak menjadi kehidupan yang seperti yang dulu. Tetapi mereka semakin baik, semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Di hadapan teman-teman, orang tua, dan sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, kalau masih ada pemberontakan dalam diri mereka, ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan roh penurutan turun atas mereka, roh kedengar-dengaran turun atas mereka, roh kepandaian turun atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami memberikan dengan sepenuh hati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.